Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama podcast SMPN 175. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Falevi, bisa dipanggil Akbar. Kali ini kita kedatangan narasumber dari juara MTQ. Boleh perkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asri Hasna. Kalian bisa panggil aku Kalista. Menurut kamu, apa karakteristik utama yang harus dimiliki seorang kori atau koriah yang baik? Bagaimana itu? Menurut aku itu menjadi orang yang rendah hati, terus bisa membaca lafalnya dengan benar, lebih ke penguasaan tajwid aja sih menurut aku. Oke. Bisa ceritakan proses belajar dan latihannya dilakukan para peserta MTQ? Kalau aku sendiri, aku latihan di rumah. Kebetulan kakak aku itu bisa baca Al-Quran, jadi aku belajar sama dia. Terus kayak belajarnya itu kayak pelatihan pernapasan, terus pelatihan suara, sama belajar irama atau lagu tilawahnya. Apa motivasi terbesar para siswa-siswi untuk mengikuti MTQ? Ada yang ingin menunjukkan bakatnya, ada yang ingin berprestasi. Kalau aku sendiri sih, aku lebih pengen menunjukkan bakat aku sebagai orang yang masuk bisa baca Al-Quran dengan irama dan ingin berprestasi juga untuk SMP H75 ini. Oke. Selain penguasaan vokal, kemampuan apa lagi yang penting untuk dikuasai oleh seorang peserta MTQ? Harus paham sama tajwid, bisa baca dengan benar, terus penghayatan ayat sama belajar pelatihan pernapasan supaya nanti nggak kehabisan napas di tengah hayat aja sih. Selain penguasaan vokal, kemampuan apa lagi yang penting untuk dikuasai para peserta MTQ? Kalau menurut aku itu bisa baca tajwid dengan benar, terus jelas pelafalannya, sama latihan pernapasan supaya nanti nggak kehabisan nafas di tengah ayat. Kalau boleh tahu, cara latihan pernapasan itu kayak gimana? Sebelum membaca, kita tarik napas dalam-dalam dulu. Terus kalau bisa pas lagi latihan, cari tempat berhenti paling pas buat kita ngambil nafas. Jadi satu, biar napasnya nggak habis tengah jalan. Sama dua, penting banget kita harus tahu tempat yang paling bagus untuk berhenti. Supaya nanti nggak salah arti. Oke, begitu. Bagaimana cara mereka mengatasi rasa cemas atau gugup saat tampil di atas panggung? Kalau aku sendiri sih latihan banyak-banyak ya, latihan di depan orang. Kalau aku latihan di depan orang tua sama kakak aku sendiri. Jadi mentalnya udah latih duluan sebelum kita tampil di depan orang banyak. Oke. Menurut kamu, apa tantangan paling sulit yang dihadapi para peserta selama proses latihan? Kalau tantangan pasti banyak ya. Kalau aku sendiri sih pasti kayak gugup karena takut salah baca, salah tajwid, terus juga takut kehabisan nafas juga sih sebenarnya. Kehabisan napas. Oke. Seberapa besar peran guru, pembimbing, dan orang tua dalam mendukung saat menjaga semangat para peserta MTQ? Besar banget sih menurut aku perannya, kayak mereka bisa di support system dengan ngasih semangat, doa, dan nemenin juga pas kita lagi latihan atau lomba. Menurut kamu, bagaimana seorang kori bisa menyampaikan pesan Al-Quran secara efektif agar menyentuh hati pendengar, bukan hanya sekedar indah didengar? Menurut aku yang kita sendiri baca juga harus dengan hati supaya bacaan kita sampai ke hati pendengar. Terus kita sendiri juga harus ingat bukan hanya suara bagus, tapi kita sendiri itu juga harus tahu gimana caranya supaya bisa masuk ke hati pendengar. Jadi suaranya bukan cuma bagus, harus sampai juga ke hati pendengar kita. Apa sih manfaat yang paling dirasakan oleh para peserta MTQ dalam kehidupan sehari-hari? Menjadi lebih disiplin ya, karena mungkin kita sering latihan rutin, terus jadi bisa melatih kefasihan kita juga dalam membaca Al-Quran. Jika ada siswa lain yang ingin belajar tilawah dan ikut lomba MTQ, apa nasihat terpenting yang akan kamu berikan kepada mereka? Nasihat aku, kalian jangan lupa sabar, tekun belajar, jangan gugup latihan mental kalian, supaya nanti pas latihan benar sudah bagus bacaannya. Oke kak, saat lomba boleh di-spill sedikit nggak kak ayatnya? Boleh, aku baca ayat dulu ya. Oke siap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Masya Allah, keren kan guys, suaranya merdu gitu. Hai guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!